Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Opa harap masih dalam keadaan sehat dan bersemangat ya semua. Kita belajar masih secara virtual online dan materi kali ini Bapak bahas tentang software penunjang infrastruktur web. Web server yang pertama adalah perangkat di mana aplikasi kita dapat menerima request dan mengirimkan respon dalam protokol HTTP, juga yang menjalankan aplikasi web dengan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya yang pertama ada Apache HTTP. Umumnya digunakan untuk menjalankan sintaks PHP, Python, Perl, Ruby, dan lain-lain yang dikembangkan pada Februari 1995. Contoh aplikasinya ada Exam, ada WAM, ada MAM, ada juga LAM. Nah, ini perbedaannya. Exam bisa berjalan di beberapa platform. Exam ini artinya X adalah cross itu artinya fleksibel, lalu A-nya adalah Apache, M-nya adalah MySQL, P-nya adalah PHP-MyAdmin. Nah, untuk WAM, W-nya itu adalah Windows, yang lainnya sama, dan MAM adalah untuk versi Macintosh-nya, dan LAM pastinya untuk Linux. Nah, yang kedua ada Apache Tomcat, digunakan untuk Java Server, Java Server Page, Java Expression Language, dan Java Web Socket. Aplikasi yang digunakan ini NetBeans. Lalu yang ketiga ada web server like HTTP, dibuat dengan bahasa C, mengutamakan memori footprint yang hemat, cocok digunakan di handphone. Contoh aplikasinya ada KS Web untuk di Android dan lain-lain. Yang keempat ada IIS, teknologi Microsoft seperti ASP.NET, mendukung PHP, Python, dan lain-lain. Aplikasi ini biasanya sudah ada di setiap Windows, tinggal diaktifkan saja. Fasilitas yang ada di situ TCP/IP, DNS, NTFS, HTTP, FTP. Lalu yang kelima ini ada Nginx, favorit bagi developer Python, Ruby, Go, PHP, support IMAP atau POP3 email. Memorinya sangat kecil, support di HP juga, KS Web, Android sebagai contohnya. Sebenarnya aplikasi web server ini cukup banyak, cuman saya hanya mengambil contoh 5 saja yang sering digunakan. Lalu ada database atau basis data, merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik dalam bentuk skema, tabel, objek, view, query, dan lain-lain. Data tersebut nantinya diproses sebagai bahan menampilkan informasi dalam sebuah aplikasi, baik berbasis desktop atau website. Yang pertama, ini database-nya adalah MySQL. Paling banyak digunakan pada sistem operasi support Windows, Linux, Macintosh, karena bersifat network dan multi-user, itu kelebihannya. Lalu yang kedua ada Microsoft SQL Server, besutan dari Microsoft, gabungan standar ISO atau ANSI support di berbagai platform. Tipe data juga banyak dalam penggunaannya. Yang ketiga Oracle Database, cocok untuk penyimpanan skala besar di beberapa perusahaan sampai kapasitas terabyte dan mudah di-download serta ada versi gratisnya. Nah, software yang akan kita bahas untuk personal komputer atau PC, web servernya kita gunakan Exam. Ini kurang lebih ada untuk aplikasinya 115 MB. Jadi dalam Exam ini terdapat satu bundle atau satu paket, itu sudah ada Apache-nya, MySQL, serta PHP-MyAdmin-nya. Sebenarnya bisa dipisah-pisah, tapi kita ambil yang paling simpelnya menggunakan Exam. Lalu text editor yang kita gunakan standar saja, menggunakan Notepad bawaan Windows.
Jika kalian mempunyai referensi lain, boleh gunakan. Lalu di handphone, khususnya untuk handphone Android, kita gunakan di web servernya aplikasi ksweb.apk. Ini sekitar 84 MB. Lalu text editornya kita ambil saja dari Google Play karena free, yaitu Unwriter sekitar 1,5 MB. Lalu untuk online-nya kita bahas juga www.withrischool.com PHP, try it. Yang kedua adalah www.writephponline.com. Ini yang pasti harus ada kapasitas untuk internetnya. Semua ini yang kita gunakan akan saya tuliskan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Kita langsung saja. Yang pertama ini kita bahas tentang cara instalasi untuk Exam. Pertama kita masuk Google dulu, lalu ketikkan Exam. Yang pasti khusus yang mempunyai akses internet ya di PC. Lalu kita pilih ada paling atas download Exam. Di sini ada untuk pilihan size-nya serta berapa bit yang dipakai di versi Windows kalian. Setelah kalian download, dibuka saja, lalu diklik 2 kali Exam Windows-nya. Kebetulan ini versi 64 bit-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kalian oke saja, karena itu hanya sebuah peringatan. Lalu kita next. Kita custom saja semuanya mengikuti yang sudah ada. Next terus. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Sebenarnya semuanya simple ya, sama saja seperti biasanya kita menginstal aplikasi-aplikasi lain. Yang terpenting kita harus memahami tiap tahapannya. Kalau bisa kita memahami bahasa Inggrisnya. Muncul sebuah Exam Control Panel. Itu ada Apache, ada MySQL. Kita aktifkan saja. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu. Kita allow access. Lalu kita akses di browser localhost Exam. Nah, akan muncul tampilan index of Exam. Karena masih kosong, jadi belum ada apa-apa. Nah, jika kita tuliskan dashboard, itu akan muncul tampilan welcome to Exam for Windows 7. Lalu kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini adalah untuk pembuatan database-nya. Kita akan coba untuk membuat sebuah file untuk pengecekannya. Masuk saja ke Notepad dan tuliskan perintah struktur dasar yang simpel saja untuk menampilkan selamat datang Dimas. Kita simpan itu Exam htdoc. Nah, selalu penyimpanannya untuk PHP di dalam htdoc. Jangan lupa dotnya tuliskan PHP. Kita masuk browser, pastikan semuanya sudah running. Kita tuliskan localhost slash, kebetulan tadi saya buat folder latihan, lalu slash lagi latihan. Nah, kan ada latihan.php. Selamat datang Dimas. Itu untuk di PC sangat mudah. Selanjutnya untuk di dalam Android, nanti kalian download dahulu KS Web-nya. Ketika sudah ada,
Kalian tinggal klik saja 2 kali. Semua link yang tadi akan saya simpan di kolom deskripsi ya. Contohnya seperti ini, sedang memasang. Nah, aplikasi sudah terpasang. Selesai, kita izinkan. Nah, terjadi instalasi proses. Di situ terlihat ada versi 3.8. Setelah selesai, kita masuk ke tab Tools, lalu kita pilih phpMyAdmin, lalu kita OK, akan melakukan download database. Nah, OK saja. Setelah itu kita testing di dalam browser Android-nya. Nah, akan muncul. Jadi untuk penggunaan alamatnya adalah untuk host htdoc itu menggunakan port 8080 dan untuk phpMyAdmin-nya adalah 8001. Nah, kita gunakan nama penggunanya root, kata sandinya kosong, kita kirim. Nah, sudah masuk dalam PHP-nya untuk pemasangan di dalam Android. Lalu kita coba. Kebetulan di sini saya menggunakan Android, aplikasinya di dalam Android. Kita tulis sama seperti di PC tadi untuk testing saja. Tuliskan PHP, lalu echo, selamat datang Dimas. Lalu jangan lupa klik koma, lalu kita tutup. Kita save. Kita save di dalam folder htdoc. Nah, pasti di dalam sistem kita penyimpanan internal akan muncul sebuah folder htdoc yang hampir sama seperti di dalam PC tadi. Fungsinya menyimpan segala file PHP. Kita simpan dengan latihan.php. Lalu kita testing di browser, tuliskan localhost /2 port 8080 untuk hostnya. Lalu kita enter saja. Nah, akan muncul sebuah test page welcome dari PHP. Kita klik yang kecil boleh. Nah, akan muncul PHP info. Untuk masuk ke halaman PHP kita, tuliskan latihan.php. Selanjutnya kita coba yang online, yaitu kita masuk dulu ke Google, tuliskan write PHP online. Nah, akan muncul, kita klik saja yang paling atas. Akan muncul sebuah tampilan secara otomatis. Di situ ada echo, kita ganti saja. Lalu kita run code. Nah, otomatis di bawahnya akan langsung muncul sesuai yang kita tuliskan di dalam kolom penulisan script. Nah, yang kita blok itu muncul di situ. Nah, di dalam PHP online ini tidak bisa dikopikan secara langsung. Jadi kita harus menghapus satu persatu yang telah kita tulis. Jadi saran saya menggunakan aplikasi editor saja di Android, lalu kita bisa kopikan atau kita bisa edit lagi untuk running programnya. Kalian yang mempunyai kapasitas kecil di dalam HP Android-nya bisa menggunakan online gitu. Kalau tadi tidak mau menginstal KS Web-nya. Nah, otomatis lalu kita coba di dalam Witry School. Ini nanti alamatnya pun akan saya tulis di bawah.
Ini otomatis dia akan memunculkan formatnya langsung dengan HTML body yang kita tuliskan sama seperti tadi di dalam echo-nya. Kita run, muncul di bawahnya. Nah, sebenarnya ini hanya opsi saja, pilihan untuk kalian bisa menggunakan online yang tadi atau menggunakan yang Witrischool ini. Nah, kalau Witrischool dia nanti ada tutorial-tutorial lainnya yang menyangkut dengan website. Kalian bisa baca itu sendiri, tapi yang pasti menggunakan bahasa Inggris. Kalian harus pintar menerjemahkannya atau kalian bisa menggunakan Google Translate. Nah, kalian bisa memilih salah satunya dari beberapa opsi tadi. Bisa menggunakan PC atau menggunakan Android, bahkan menggunakan fasilitas online. Yang penting kalian bisa mencoba semua perintah-perintah PHP. Untuk tugas, setelah kalian menonton materi ini sampai akhir, saya ingatkan untuk detail tugas di setiap video beserta penjelasan lebih lanjutnya tolong baca terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.